Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak peduli seberapa besar atau kecil halamannya, klan Xiao memiliki total sekitar 233 halaman. Halaman-halamannya ditata tidak beraturan dan sebagian besar tampak hampir persis sama. Jika kita tidak menyebutkan anggota sekte Xiao yang datang kemarin dan hanya berbicara tentang orang-orang yang telah tinggal di sini selama 10 atau bahkan 20 hari, bahkan mereka belum tentu mengingat semua posisi halaman, juga tidak akan menghubungkan mereka secara akurat dengan pemiliknya. Inilah sebabnya Xiao Ce yakin Xiao Jiu bahkan belum pergi ke halaman Xiao Lingqi. Bahkan jika dia sengaja pergi ke sana untuk memeriksanya kemarin, dia tidak mungkin menemukannya lagi dalam waktu sesingkat itu. Keheningan Xiao Jiu dan kulit Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai yang memburuk secara dramatis bahkan akan membuat orang bodoh mulai memahami apa yang sedang terjadi. Xiao Yunhai dengan sempurna menjawab pertanyaan pertama Xiao Ce, namun dia tidak tahu bahwa itu hanyalah umpan. Pertanyaan kedua yang muncul segera setelahnya membuat mereka tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Adapun pertanyaan ketiga, itu benar-benar tamparan keras di wajah mereka. C kecil. Xiao Lingqi membenamkan wajahnya di tangannya saat pandangannya menjadi kabur. Dalam situasi yang paling tidak berdaya, semua orang menjauhinya, menanyainya, dan berbuat salah padanya selama jangka waktu tertentu. Hanya saja dia tetap sama seperti sebelumnya. Dia tanpa rasa takut meletakkan tubuhnya di depannya untuk melindunginya, dan menghadapi orang-orang yang bahkan klan Xiao pun tidak berani memprovokasi. Siluet ini meninggalkan kesan mendalam di lubuk hatinya, dan kenangan ini mungkin bertahan seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk hilang atau memudar. Ekspresi Xia Qingyue menjadi cerah sekali lagi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan sempurna dan semua orang yakin sepenuhnya akan tindakan mereka, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar membalikkan seluruh situasi hanya dengan beberapa pertanyaan sederhana, sekaligus mengungkap kebohongan mereka. Dia sekali lagi menemukan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar memahaminya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia telah menyembunyikan jati dirinya dari orang lain. Karena tidak seorang pun mengetahui keterampilan medisnya yang menakutkan yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Saat ini, dia hanya mengungkapkan skema yang membuat orang lain tidak mampu bergerak. Raut wajah semua orang diam-diam berubah. Namun, tidak ada bekas perubahan apapun di wajah Xiao Lai. Sebaliknya, dia menjadi lebih pucat saat kedua tangannya gemetar bersama. Dia tahu sejak awal bahwa mengalihkan kesalahan ke orang lain adalah tindakan. Kecuali bahwa Xiao Lingqi berakhir dengan posisi kambing hitam. Saat dia menyadari bagaimana tatapan Xiao Kuangyun berubah ketika matanya beralih ke arah Xiao Lingqi, dia menjadi marah. Namun, dia tidak dapat membuka mulut untuk berbicara, dan tidak mungkin mencoba untuk berbicara. Kali ini, beberapa kalimat Xiao Ce mengungkap niat buruk dan keji mereka di depan semua orang yang hadir. Tapi setelah itu, mungkinkah mereka merasa malu? Akankah rasa malu menutupi wajah mereka? Apakah mereka akan meminta maaf? Atau mungkin berteriak keras untuk mengatakan bahwa itu semua salah paham? Haha, itu sangat mustahil. Ini hanya akan membuat mereka semakin marah, dan membuat segalanya menjadi tidak terkendali yang pada gilirannya akan membuat konsekuensinya semakin parah. Masyarakat yang hadir sangat mengetahui lelucon tersebut, namun tidak berani menyatakan secara terbuka bahwa hal tersebut sedang terjadi. Sebaliknya, gelombang kemarahan datang dari pihak lawan, seperti bilah rumput yang bergoyang tertiup angin. Ini karena pihak lain adalah putra dari Master Sekte Xiao. Dia bisa menghancurkan seluruh klan Xiao hanya dengan mengangkat jarinya. Tanpa kekuatan yang cukup, apa gunanya memiliki lidah yang cemerlang dan pikiran yang jeli? Di hadapan kekuasaan absolut, apa yang disebut kebenaran ini bahkan tidak bisa dianggap hanya lelucon. Xiao Ce,
Dasar bajingan tidak berbakti, kamu masih belum tutup mulut. Tetua pertama menunjuk ke arah Xiao Ce dan berteriak dengan marah, kau berulang kali mencari alasan konyol untuk mendiskreditkan ketua klan dan tamu terhormat kami dari Sekte Xiao. Apa sebenarnya motifmu? Mengapa Sekte Xiao mencoba menjebak Xiao Lingqi? Semua orang di dunia tahu tentang Sekte Xiao dan perkataan mereka sangat berpengaruh. Jika mereka mengatakan bahwa bubuk pembuka mendalam ditemukan di kamar Xiao Lingqi, maka bubuk itu ditemukan di kamar Xiao Lingqi. Tak seorang pun di Floating Cloud City berhak mempertanyakan otoritas mereka. Ini benar-benar keterlaluan, bahkan mempertanyakan tamu terhormat dari Sekte Xiao. Tuan Klan dan Tuan Muda Xiao telah berulang kali menunjukkan kesabaran mereka yang akomodatif, tetapi tanpa diduga, jika Anda memberinya 1 inci pun, dia akan menginginkan 1 mil, ini tidak bisa ditoleransi. Tuan Muda Xiao, Tuan Klan, orang tua ini memohon agar pencuri Xiao Lingqi dan si pengoceh omong kosong itu segera ditangkap, Xiao Ce. Penatua kedua Xiao Bo berteriak dengan marah. Faktanya, semua orang yang hadir sangat menyadari situasi yang sedang terjadi, namun tidak berani mengatakannya dengan lantang. Penatua pertama dan penatua kedua tanpa malu-malu meraung, dan tidak ada satu orang pun yang akan mendukung mereka, tetapi ada pandangan kasihan di mata semua orang. Pihak lawannya adalah Sekte Xiao. Bahkan jika Anda mengetahui tipu daya mereka, bahkan jika kamu benar-benar mengungkap rencana dan kebenaran mereka, apa gunanya? Ekspresi Xiao Kuangyun sudah menjadi gelap seperti arang. Dia tidak berpikir bahwa rencananya yang sempurna akan menjadi bumerang di depan begitu banyak orang. Meskipun orang-orang ini memandangnya dengan ekspresi ketakutan, dan tidak berani mengeluarkan suara apapun, dia berani mempertaruhkan jari kelingkingnya bahwa dalam pikiran mereka, mereka pasti mencibir padanya dan melihatnya sebagai seekor anjing. Dan semua ini karena Xiao Ce. Xiao Kuangyun menjadi semakin marah ketika dia mengarahkan niat membunuhnya pada siapapun yang tidak mempedulikan pentingnya dirinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya, dari Sekte Xiao yang bermartabat, tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan tentang sampah tak berguna dari klan Xiao. Selain itu, saya tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan masalah milik Sekte Xiao saya. Penatua mana di klan Xiao yang bertanggung jawab atas penegakan hukum? Segera tangkap pencuri ini dan sampah yang mencoba melindunginya dengan sia-sia. Kami sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuan Muda Xiao. Raung penatua keempat Xiao Cheng, kepala penegak hukum dalam klan Xiao yang melihat kesempatannya untuk tampil. Dia tiba-tiba menoleh, matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat mereka membaringkan korban Xiao Lingqi, dan berteriak dengan suara keras lagi. Situasi tiba-tiba berubah. Jelas sekali bahwa mereka telah terekspos, namun pihak lawan bertindak tanpa mempedulikan harga diri mereka dan segera melakukan pendekatan langsung. Xiao Ce benar-benar menjadi khawatir ketika dia mundur ke belakang, dan berbisik kepada Xia Tiyue, "Hei, King Yue istriku, di mana tuanmu?" "Tidak tahu," jawab Xia King Yue datar. Alasan mengapa Xiao Ce berani menamparkan wajah Sekte Xiao tanpa ampun bukan karena darahnya mengalir deras ke kepalanya, tapi karena dia tahu bahwa guru Xia King Yue ada di dekatnya. Tadi malam, dia bahkan secara khusus mengingatkan Xia King Yue untuk memberitahu tuannya. Pada akhirnya, Xia King Yue hanya menawarinya, "Tidak tahu." Bajingan ini. Kekuatan Xiao Cheng yang mendalam adalah salah satu dari 5 teratas dalam klan Xiao, jadi pada dasarnya tidak mungkin Xiao Ce dan Xia Lingqi memiliki kemampuan untuk melawannya. Tapi sekarang, bayangan tinggi muncul tiba-tiba, dalam sekejap, dan berdiri di depan Xiao Ce dan Xiao Lingqi. Dengan seluruh tubuh melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, Xiao Lai tiba-tiba maju ke depan. Getaran terdengar seperti badai pasir sejauh yang bisa dilihat siapapun. Xiao Cheng yang dengan cepat berlari menuju sasarannya langsung terkena saat dia terbang mundur.
Setelah mendarat, dia terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sampai dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Di dalam klan Xiao, harus dikatakan bahwa di seluruh Floating Cloud City, satu-satunya orang yang bisa membuatnya menyerah hanya dalam satu serangan adalah orang yang berada di alam mendalam roh tingkat 10, Xiao Lai. Kebohongan kecil. Apa artinya ini? Apakah kamu akan dengan berani melindungi mereka? Jika itu adalah masa lalu, Xiao Cheng pasti akan menyusut di hadapan Xiao Lai, tetapi pada saat ini, dia tetap berteriak dengan penuh keyakinan. Meskipun dia tahu apa yang sedang terjadi, dan tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang untuk membela mereka, bagaimana mungkin Xiao Lai diam-diam menyaksikan Xiao Che dan Xiao Lingqi dibawa pergi untuk menderita ketidakadilan seperti itu. Mengabaikan Xiao Cheng, dia menghadap ke peron dan berbicara, Master Klan, mengenai situasi hari ini, saya selalu memiliki sesuatu yang ingin saya katakan. Benar-benar tidak mungkin putriku, Xiao Lingqi adalah orang yang mencuri bubuk pembuka mendalam. Haha, Xiao Lingqi adalah putrimu, jadi tentu saja kamu akan mengatakan itu. Xiao Li tertawa dingin, namun, kebenarannya sudah jelas, apapun yang kamu katakan sama sekali tidak berguna. Jika kamu berani melindungi dan menghalangi penangkapan ini lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengakui hubungan klan Xiao kita karena aku juga akan menangkapmu bersama mereka. Karena dia berdiri di samping Xiao Kuangyun, Xiao Li cukup percaya diri untuk berbaring di siang hari bolong dan berbicara seolah-olah itu fakta, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiao Lai sangat seimbang ketika dia melihat ke arah Xiao Yunhai dan dengan ringan berbicara, ya, memang benar aku memberitahu CR bahwa bubuk pembuka yang mendalam memiliki kemampuan untuk memperbaiki pembuluh darah yang dalam. Saya langsung menyesalinya setelah saya mengatakan kepadanya bahwa, karena mengetahui kepribadiannya, saya takut dia akan cukup impulsif untuk mencuri bubuk pembuka mendalam. Alhasil, saya berdiri di depan pintu halaman rumahnya sepanjang malam, hingga subuh. Dia bahkan tidak mengambil setengah langkah pun keluar dari pintu masuk halamannya. Cih, Xiao Li dengan sinis mencibir, untuk mengampuni kejahatan putrimu, kamu sebenarnya bisa memikirkan alasan konyol seperti itu. Pikirkanlah, apakah ada yang akan mempercayai kata-kata Anda? Teman-teman kita hadir hari ini, apakah ada di antara kalian yang percaya padanya? Di hadapan wajah suram keempat anggota Xiao Sekte, tidak ada yang berani berbicara. Ekspresi Xiao Lai menjadi tegas dan dingin ketika dia berbicara dengan suara nyaring, aku, Xiao Lai selalu menjalani kehidupan yang lurus dan lurus. Meski bukan pria sejati, saya tidak pernah meremehkan orang yang berstatus lebih rendah. Saya tidak pernah menyakiti siapapun, saya juga tidak menipu siapapun. Jika apa yang kukatakan sebelumnya mengandung setengah kebohongan, semoga langit dan bumi menghukumku dengan kematian yang mengerikan. Kata-kata Xiao Lai nyaring dan menyentuh hati orang-orang. Setiap kata dipenuhi dengan kebenaran dan semangat yang mendalam. Xiao Lai bukan hanya yang terkuat di Floating Cloud City, tapi integritasnya juga terkenal. Sebenarnya tidak perlu baginya untuk bersumpah, semoga langit dan bumi menghukumku, dan menghukumku dengan kematian yang mengerikan agar orang lain mempercayai kata-katanya. Tapi, meskipun dia tidak perlu mengucapkan kata-kata itu, dengan pernyataan Xiao Che sebelumnya, semua orang yang hadir sudah benar-benar melihat kebenaran yang sebenarnya. Namun, di tengah kekuatan Sekte Xiao yang mendominasi, pada dasarnya mustahil untuk mengubah tuduhan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada Xiao Lingqi. Bahkan jika Xiao Lai mengeluarkan lebih banyak bukti, itu tidak ada gunanya. Hahaha, semburan tawa menghina tiba-tiba terdengar di tengah-tengah orang-orang yang tergabung dalam klan Xiao. Xiao Yulong yang tidak mau berbicara, tiba-tiba berdiri dan muncul. Dia berbalik ke arah Xiao Lai, tertawa ketika dia memandangnya. Dalam masalah ini,
Xiao Yulong ini sama sekali tidak punya hak untuk berbicara atau campur tangan, tapi tiba-tiba, ketika aku mendengar pidato agung tetua kelima, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kembali lagi. Seseorang yang telah membodohi seluruh klan Xiao selama 10 tahun ini, tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai orang yang lugas dan jujur yang tidak pernah menipu orang lain. Ini hanyalah lelucon yang lebih besar dari langit itu sendiri. Telah membodohi seluruh klan Xiao selama 10 tahun ini, beberapa kata itu mengejutkan semua orang. Saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Yunlong dan melihat ekspresinya, alis Xiao Che tiba-tiba tenggelam, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Xiao Yulong, apa maksudmu? Xiao Lai segera mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Yunhai juga berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Yulong, penatua kelima selalu menjadi orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Di hadapan para tamu terhormat kami dari Sekte Xiao, di hadapan klan Xiao kami, dan di hadapan teman-teman kami dari kota awan terapung, kalian tidak boleh bergosip tanpa pandang bulu. Xiao Yulong membungkuk sedikit, dan berkata, saya meminta ayah untuk yakin, putra Anda tentu saja tidak akan berani berbicara begitu saja di siang hari bolong. Saat dia melihat ke arah Xiao Lai, matanya menyipit dan dia tertawa kecil. Tetua kelima, kamu mengaku sebagai orang yang lugas dan jujur yang tidak pernah menipu orang lain, lalu apakah kamu berani berjanji pada putramu Xiao Ying seumur hidup? Kehormatan dan kemuliaan, bahwa Xiao Che memang cucumu yang mempunyai hubungan darah. Kata-kata Xiao Yulong membuat seluruh tubuh Xiao Lai bergetar. Pupil matanya langsung berkontraksi saat dia dengan tercengang berdiri di sana. Melihat senyum sinis Xiao Yulong, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa gumaman pada hari itu, di depan makam putranya Xiao Ying, telah sepenuhnya terdengar. Apa yang dikatakan Xiao Yulong menyebabkan kerumunan langsung menjadi gempar. Rahang semua orang ternganga ketika mereka mengalihkan fokus mereka ke Xiao Lai dan ketika mereka melihat reaksi Xiao Lai yang tidak biasa, keheranan di hati mereka tiba-tiba membesar beberapa kali. Dengan ini, suara diskusi pun mulai meningkat. Xiao Che benar-benar bingung ketika dia memperhatikan reaksi Xiao Lai, dia terpana di tempatnya. Xiao Lingqi juga memiliki ekspresi yang membosankan, dan menatap Xiao Lai dengan tatapan kosong. Yulong, tentang apakah ini? Xiao Yunhai mengerutkan kening saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Yulong berbalik ke samping dan menjawab dengan hormat, beberapa hari yang lalu ketika saya pergi ke pemakaman di belakang gunung untuk memberi penghormatan, saya secara kebetulan bertemu dengan penatua kelima. Saat itu, dia sedang berdiri di depan makam putranya, Xiao Ying. Dia bergamam sendiri, tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Dia berkata, bahwa Xiao Che sebenarnya, bukan anak kandung Xiao Ying. Dari kata-kata Xiao Yulong barusan dan reaksi Xiao Lai, kerumunan sudah samar-samar menebak kebenarannya, tapi sekarang Xiao Yulong dengan jelas mengumumkannya, rasanya seperti mendengar suara guntur yang tiba-tiba. Semua orang di klan Xiao benar-benar tercengang. Mereka yang akrab dan bersahabat dengan Xiao Lai semakin melebarkan matanya, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Ini, Xiao Yunhai juga memiliki wajah yang penuh kejutan. Dia dengan serius berkata sekaligus, Yulong, ini adalah masalah besar yang menyangkut garis keturunan kita, kamu benar-benar tidak boleh berbicara sembarangan. Xiao Yulong dengan tegas menjawab, tentu saja saya tidak akan berani berbohong tentang masalah sebesar ini. Sebenarnya, tidakkah kamu akan mengetahuinya setelah bertanya pada tetua kelima? Tetua kelima, aku kira kamu sudah mendengar apa yang aku katakan dengan jelas, jika kamu memiliki hati nurani yang bersih, dan bahwa Xiao Che benar-benar adalah cucu kandungmu, maka apakah kamu berani bersumpah demi kehormatan putramu? Tatapan semua orang terfokus pada Xiao Lai. Saat dia berdiri di sana dengan kaku, ekspresinya menjadi lebih pahit dan sepat,
dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan penjelasan selama beberapa waktu. Putranya, Xiao Ying, adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, dan bahkan jika dia telah meninggal, selanjutnya, dia tidak akan pernah bersumpah demi kehormatan mendiang Xiao Ying, jika itu adalah konsekuensinya. Xiao Ce membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dadanya terasa kosong ketika emosi yang berat dan menyesakkan dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya. Ayah, bagaimana mungkin Ce kecil tidak menjadi cucu kandungmu? Ayah, cepat katakan sesuatu, cepat beritahu mereka. Xiao Lingqi dengan kuat mengguncang tubuh Xiao Lai saat dia berteriak dengan nada suara ketakutan. Tapi Xiao Lai tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, seolah dia telah berubah menjadi patung. Ekspresinya diam-diam berubah menjadi jompo, dan dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menua lebih dari 10 tahun. Tetua kelima, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah perkataan Yulong itu benar? Xiao Yunhai dengan gelisah bertanya pada Xiao Lai sambil mengerutkan kening. Xiao Lai perlahan mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Xiao Yulong telah memaksanya untuk bersumpah demi putranya Xiao Ying. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan apapun yang terjadi. Sejak saat itu, masalah yang telah dia sembunyikan selama 16 tahun ini, ditakdirkan untuk tidak dapat disembunyikan mulai sekarang. Dia berpikir bahwa dia bisa menutupi kebenaran seumur hidup, sampai hari kematiannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan terungkap begitu cepat dalam situasi yang tak terbayangkan ini, dan di depan begitu banyak orang. Penampilan Xiao Lai diam-diam sudah disetujui. Jika sebaliknya, dia bisa saja bersumpah tanpa khawatir dan menutup mulut Xiao Yulong. Semua orang di klan Xiao terperangah. Bahkan Xia King Yue juga tercengang. Xia Hongyi yang berdiri di sekelilingnya dengan tenang saat ini juga memasang wajah terkejut. Xiao Ce bukan putra Xiao Ying. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakek, saat Xiao Ce berjalan di depan Xiao Lai, setiap langkah yang diambilnya sangat padat. Ketika dia melihat wajah yang sepertinya sudah menua dalam sekejap, Xiao Ce merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan bertanya dengan lembut, "Kakek, apakah ini benar-benar benar?" Xiao Lai menunduk dan menatap Xiao Ce. Dia tersenyum pahit dan di matanya yang berkabut, ada ekspresi rumit yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Xiao Ce. Meskipun kamu bukan cucu kandungku, tapi selama bertahun-tahun, aku selalu memperlakukanmu seperti cucuku sendiri. Jika keheningan sebelumnya menandakan persetujuannya, dalam hal ini, kalimat ini adalah konfirmasi yang kini telah didengar semua orang dengan jelas. Klan Xiao langsung menjadi gempar. Berada di klan Xiao selama bertahun-tahun, tidak diragukan lagi ini adalah berita paling mengejutkan yang pernah didengar siapapun sebelumnya. Xiao Ce berdiri di sana tanpa ekspresi tanpa mengeluarkan satu suara pun selama beberapa saat, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Xiao Lingqi juga tercengang, dia menggelengkan kepalanya dengan marah, bergegas menuju Xiao Lai dan dengan gelisah berteriak, "Ayah! Apa yang kamu katakan? Ce kecil tumbuh bersamaku sejak kecil, dia adalah putra kandung dari kakak laki-lakiku Xiao Ying, bagaimana mungkin dia tidak cucumu sendiri? Kamu pasti bercanda, benar kan?" Sebuah tangan terulur dan meraih tangan Xiao Lingqi. Saat ini ekspresi Xiao Ce telah berubah kembali normal. Dia memandang Xiao Lingqi dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah itu, memperlihatkan senyuman tipis. "Tidak apa-apa, bibi kecil. Kakek akan selalu menjadi kakekku, dan kamu akan selalu menjadi bibi kecilku. Kami akan selalu menjadi keluarga terdekat, jadi tidak masalah apakah kami memiliki hubungan darah atau tidak, perasaan kita tidak akan pernah berubah, jadi, pentingkah jika aku bukan anak kandungnya?" Ce kecil, mata Xiao Lingqi langsung menjadi kabur. Sedangkan di sisi lain, beberapa anjing gila yang tiba-tiba menyadari
kelemahan besar Xiao Che mulai menggonggong dengan liar. Sungguh konyol, konyol. Anak muda yang dibesarkan oleh klan Xiao kita selama 16 tahun penuh, bukan milik klan Xiao kita, dan sebenarnya adalah seorang bajingan yang membawa darah orang luar. Ini bisa dibilang lelucon terbesar dalam sejarah klan Xiao. Penatua pertama Xiao Li meraung dengan wajah penuh amarah. Kebohongan kecil, kamu benar-benar membawa seorang bajingan ke dalam klan Xiao kami, dan membiarkan klan Xiao kami membesarkannya selama 16 tahun penuh. Bagaimana Anda ingin kami, bahkan memarahi Anda? Penatua ketiga Xiao Ze menghela nafas berat. Kamu jelas tahu bahwa dia adalah seorang bajingan tetapi kamu masih menyimpannya di klan Xiao, dan membiarkan dia menikmati hak istimewa menjadi cucu seorang tetua. Jika Yulong tidak mengetahui hal ini karena keberuntungan, mungkin kami akan tertipu oleh Anda selamanya. Pada saat itu, keturunan klan Xiao sudah bercampur dengan darah orang luar. Xiao Lai, tahukah kamu seberapa besar dosanya? Penatua keempat Xiao Cheng menunjuk ke arah Xiao Lai ketika wajahnya memerah karena kegelisahannya. Tetua kedua Xiao Bo memarahi dengan lantang, pantas saja setiap keturunan klan Xiao kita memiliki bakat di atas rata-rata, namun tiba-tiba sampah pembuluh darah dalam yang rusak muncul. Jadi ternyata sampah yang dibesarkan oleh klan Xiao selama 16 tahun ini sebenarnya adalah seorang bajingan. Jika ini menyebar, bukankah klan Xiao kita akan menjadi bahan tertawaan kota awan terapung? Tidak hanya 4 tetua besar, tetapi bahkan orang Parubaya, dan para pelayan yang termasuk dalam 4 tetua besar semuanya menonjol, tanpa ampun mengkritik Xiao Lai. Untuk sesaat, Xiao Lai menjadi sasaran banyak panah verbal. Tetua kelima, ini adalah Setelah warna wajah Xiao Yunhai mengalami serangkaian perubahan saat dia menghela nafas dalam jangka waktu yang lama. Hehe, kalian benar-benar membiarkanku menyaksikan pertunjukan yang sangat lucu. Klan Xiao yang telah berkembang menjadi seperti sekarang ini dengan susah payah, secara tak terduga telah berbaur menjadi bajingan yang datang entah dari mana. Bahkan aku merasa malu pada kalian semua. Saat Xiao Kuangyun membuka mulutnya, suaranya seperti suara tidak menyenangkan yang biasa. Dia melirik ke arah Xiao Che dan dengan antusias melanjutkan. Hari ini adalah rapat umum klan Xiao, selain orang-orang dari klan Xiao dan orang-orang yang diundang, orang luar tidak punya tempat di sini. Tuan klan Xiao, tunggu apa lagi, segera usir bajingan ini dan mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak boleh diizinkan untuk mengambil setengah langkah pun ke dalam klan Xiao. Ini, Xiao Yunhai memasang ekspresi, tidak tahan. Namun setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi, menghadap Xiao Che dan berbicara. Xiao Che, tetua kelima telah mengakui bahwa kamu bukanlah cucunya, kamu juga tidak memiliki darah klan Xiao kami di tubuhmu. Meskipun klan Xiao kami telah membesarkanmu dengan sia-sia selama 16 tahun, namun dalam 16 tahun ini, kamu juga berada dalam kegelapan dan jika kami mengejarmu untuk apapun, itu malah akan menunjukkan kepicikan kita. Pergi saja, cepat tinggalkan klan Xiao kita. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan klan Xiao kami dan kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah pun ke dalam klan Xiao kami lagi. Semua tatapan terfokus pada Xiao Che lagi, dan banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Namun, Xiao Che bahkan tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk mengemis atau ekspresi sedih di wajahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yunhai, dia hanya tersenyum sedikit dengan tanda sarkasme. Ketua klan dan para tetua tidak perlu diganggu, karena aku sama sekali bukan anggota klan Xiaomu, maka aku akan pergi, selanjutnya aku akan pergi dengan benar sekarang. Dia berdiri di depan Xiao Lai sambil matanya bergetar beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, kakek, jika aku bukan cucumu, lalu siapa sebenarnya orang tua kandungku? Xiao Lai sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini.
Dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Xiao Ying telah menjemputmu dari luar, bahkan dia tidak tahu siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Dari gemetar Xiao Lai dan matanya yang rumit, Xiao Ce tahu ini bukanlah jawaban sepenuh hati dari Xiao Lai. Dia harus mengetahui kebenaran kelahirannya, tetapi di depan banyak orang, dia tidak bisa mengatakannya. Xiao Ce berlutut di depan Xiao Lai dan dengan tulus berkata, "Kakek, meskipun aku bukan cucu kandungmu, tapi 16 tahun ini, kamu telah memperlakukanku lebih baik daripada anakmu sendiri. Anda membesarkan saya, mendidik saya, melindungi saya, menghabiskan banyak darah dan keringat untuk saya, dan saya tidak akan pernah bisa membalas kasih sayang 16 tahun ini. Saya selalu sangat senang memiliki kakek yang baik hati seperti Anda. Meskipun baru hari ini aku mengetahui bahwa aku sebenarnya tidak memiliki darah klan Xiao. Tapi kamu adalah kakekku dan aku adalah cucumu, meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, aku akan selamanya menyimpan kasih sayang ini di hatiku. Selama kakek tidak keberatan, aku akan selamanya menjadi cucumu." Kata-kata itu menyebabkan semua orang merasa gemetar di hati mereka. Mata Xiao Lai mulai basah saat dia mengangguk, berkata, "Baik," dengan suara serak, dan berjalan ke depan, mengangkat tangannya dengan maksud mengangkat Xiao Ce. Namun Xiao Ce menghindari tangannya, membungkuk, dan 3 kali ke arah Xiao Lai. "Kakek, bibi kecil, tidak peduli apa yang terjadi setelah aku pergi, aku memintamu untuk melindungi dirimu dengan hati-hati, dan menjaga kesehatanmu dengan baik." Saat Xiao Ce berdiri, dahinya sudah memar. Namun senyuman di wajahnya tetap lembut dan menenangkan seperti angin musim gugur. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah gerbang. Dia tidak ingin pergi karena kakek dan bibi kecil ada di sini, dia masih ingin menggunakan hidupnya untuk melindungi mereka, tapi dia harus pergi, kalau tidak kakek dan bibi kecil akan terseret ke dalam kekacauan yang tidak terduga. Terlepas dari apakah dia ingin tinggal atau tidak, dia tetap terpaksa pergi. "C kecil!" Teriakan isak tangis Xiao Lingqi datang dari belakang, dan langkah kaki Xiao Ce berhenti sebentar, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang, dan berjalan menuju gerbang tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang dan sunyi, tersembunyi banyak kemarahan, kebencian, dan niat untuk membunuh. Dia sangat bijaksana dan cerdik, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan, dia tidak dapat melawan, dia tidak dapat melindungi kakek dan bibi kecilnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tidak punya pilihan lain selain diusir dengan cara ini. Pada hari ketika dia baru saja dilahirkan kembali, dia ingin mendapatkan kekuatan, dan kekuasaan adalah sesuatu yang secara naluriah dikejar manusia sejak awal. Pada saat ini, dibandingkan hari-hari sebelumnya, rasa hausnya akan kekuatan yang sangat besar berlipat ganda 100 kali lipat, dan bahkan bisa dikatakan 1000 kali lebih kuat. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi kakek dan bibi kecilnya, untuk menghapus semua penghinaan ini, dan untuk membuat orang-orang yang memperlihatkan wajah jelek mereka hari ini, menyesal. Dia ingin Xiao Kuangyun mati tanpa mayat, dan bahkan ingin seluruh klan Xiao membayar harga yang tak terlupakan. "Tolong jaga keselamatan kakek dan bibi kecilku, aku mohon." Saat melewati Xia King Yue, Xiao Ce berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pria yang penuh dengan misteri dan kesombongan, ketika dia mengatakan itu, matanya menunjukkan permohonan bantuan yang putus asa. Mungkin, sepanjang hidupnya, dia belum pernah memohon kepada siapapun sebelumnya, karena permohonannya tampaknya sangat menyayat hati. Jantung Xia Tiyue sangat bergetar, dan tiba-tiba ia langsung merasa tercekik. Dia tanpa sadar dan perlahan menganggukkan kepalanya.